Assalamualaikum Bu Jini, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Lulu, alhamdulillah baik. Pripun Bu Lulu kabarnya gimana? Alhamdulillah juga luar biasa, sehat. Mohon maaf Alhamdulillah. ini Bu Jini, sepertinya saya harus mengganggu Bu Jini. Nggih, gimana? Ada perlu apa? Iya, gini Bu Jin, saya ingin minta bantuan Bu Jini untuk mengobservasi saya terkait kegiatan coaching yang akan saya lakukan bersama rekan sejawat saya. Ada waktu luang Bu Jini? Insya Allah ada. Mumpung ini sekarang agak kosong ya. Berarti Bu Lulu akan melakukan coaching dengan siapa Bu Lulu kalau boleh saya tahu? Iya, saya akan melakukan coaching dengan Pak Umar Bu Jin. Oh, dengan Pak Umar. Oke, Iya. Bu Lulu minta tolong saya untuk melihat proses coachingnya nanti. Kira-kira Bu Lulu ingin mengembangkan kompetensi yang mana dari proses coaching yang akan dilakukan nanti? Ya, secara keseluruhan saya ingin Bu Jini mengamati di pelaksanaan tirta saya, apakah sudah terlaksana dengan baik atau belum, juga dari langkah-langkah yang nanti saya lakukan sebagai coach. Jadi mohon untuk saya diberi masukan begitu ya Bu Jini ya. Baik, berarti saya konfirmasi, berarti nanti saya akan mengamati bagaimana alur percakapan tirta yang akan Bu Lulu gunakan saat proses coaching ya. Ya, betul Bu Jin. Bu Lulu sudah pernah melakukan coaching sebelumnya? Pernah. Oke, dari proses coaching yang sudah pernah dilakukan kemarin, bagaimana penilaian Bu Lulu terhadap kompetensi coaching yang Bu Lulu miliki? Ya, saya merasa masih ada yang perlu saya tingkatkan, Bu Jin, terutama di identifikasi. Jadi, saya masih terkendala di pembuatan pertanyaan yang berbobot. Jadi, saya memang harus lebih banyak berlatih sehingga nanti bisa meningkatkan kemampuan saya, terutama yang di identifikasinya. Oke, berarti dari coaching yang kemarin Bu Lulu masih belum maksimal ya dalam proses identifikasi, kemudian sama ini ya untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Berarti apakah boleh saya tahu harapan apa yang ingin Ibu Lulu capai di akhir proses coaching nanti? Harapan saya bisa meningkatkan kemampuan identifikasi saya bisa menangkap kata kunci dari coach saya, sehingga saya bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggiring coach agar mendapatkan solusi, dan juga nanti pada akhirnya adalah ke aksi dan tanggung jawabnya. Seperti itu, Bu Jin. Baik Bu Lulu, berdasarkan apa yang barusan Bu Lulu ungkapkan, insya Allah nanti akan saya bantu dengan mengamati proses coaching yang akan Ibu lakukan. Silakan dimulai coachingnya. Saya akan mengamati untuk setiap kompetensi coaching yang Bu Lulu miliki. Monggo, silakan Bu Lulu. Terima kasih Bu Jini. Okay. Ya, saya akan memulai untuk proses coaching saya. Assalamualaikum Pak Umar. Waalaikumsalam Bu Lulu. Sehat pagi ini Pak Umar? Alhamdulillah sehat Ibu. Oke. Ibu gimana? Alhamdulillah luar biasa, juga sedang sehat walafiat. Baik Pak Umar, alhamdulillah saya ada waktu kurang lebih 10-15 menit. Kira-kira apa nih yang bisa kita hasilkan di 10-15 menit ke depan Pak Umar? Iya Ibu, jadi saya sudah lama ingin cerita ini ke Bu Lulu, tapi nunggu waktu yang tepat saja. Okay. Jadi beberapa bulan ini saya menemukan kendala Ibu ketika bekerja, ketika mengajar khususnya, bahwa ketika di hari Senin atau mungkin ketika setelah saya ada acara di hari sebelumnya, ketika saya mengajar di kelas atau ketika saya berada di sekolah, saya selalu merasa bahwa energi saya itu sudah dihabiskan untuk hari yang kemarin begitu, untuk acara-acara yang kemarin. Karena memang profesi saya selain guru, saya juga adalah seorang MC.
Jadi membutuhkan energi yang banyak untuk ada di depan banyak orang begitu. Kalau misalkan hari Minggu itu saya ada acara, apalagi full misalnya satu hari penuh, itu biasanya hari Seninnya saya tuh selalu merasa bahwa mood saya sudah habis. Mood saya selalu jelek ketika berada di sekolah begitu. Untuk berkomunikasi dengan siswa menjadi tidak lancar, kemudian berkomunikasi dengan sesama guru itu jadi uring-uringan begitu. Jadi saya merasa ini adalah kendala yang mungkin kalau tidak segera saya selesaikan takutnya akan menjadi besar begitu Bu Lulu. Oke, luar biasa sekali Pak Umar untuk aktivitas tambahannya. Ini sepertinya sudah di taraf internasional begitu ya untuk MC-nya, sehingga Amin, 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 oke. amin. Baik Pak Umar, energinya terkuras, kemudian Pak Umar akhirnya adalah uring-uringan dan mood-nya tidak bagus atau jelek seperti itu ya. Nah, bisakah Pak Umar menceritakan hal apa yang bisa membuat Pak Umar energinya dapat kembali, kemudian uring-uringannya juga terkurangi. Kira-kira menurut Pak Umar bagaimana? Iya Bu Lulu, sebenarnya saya tahu bahwa ketika saya uring-uringan itu saya sedang capek sebenarnya. Yang saya inginkan itu sebenarnya adalah istirahat, bed rest begitu sebenarnya. Tapi karena tuntutan pekerjaan Bu Lulu, akhirnya mau tidak mau saya hari Senin itu selalu berangkat pagi, apalagi ada upacara begitu. Apalagi di sekolah saya biasanya menangani anak-anak yang sedang menjadi petugas upacara, harus dipersiapkan terlebih dahulu. Jadi saya merasa bahwa sepertinya tubuh saya itu butuh istirahat. Kalau selama satu hari penuh saya sudah menghabiskan energi saya pengennya itu istirahat, tapi yang terjadi tidak gitu. Oke, baik Pak Umar, luar biasa. Butuh istirahat dengan quality time seperti itu ya Pak Umar ya. Oke, baik, apa yang Pak Umar rencanakan nih terkait kebutuhan istirahat Pak Umar sehingga itu akan mengembalikan kembali energi Pak Umar? Iya, sebenarnya saya itu Bu Lulu ketika hari Senin itu sebenarnya saya ada jam kosong setelah upacara. Sebenarnya saya tidak mengajar selama 3 jam pelajaran. Itu berarti 40 kali 3 itu sekitar 120 menit. Itu sebenarnya saya masih ada waktu kosong. Nah, kadang-kala karena tugas administratif belum selesai, apalagi tugas-tugas di luar tugas mengajar banyak begitu. Akhirnya saya memanfaatkan itu untuk hal lain begitu. Oh, begitu. Saya inginnya itu memanfaatkan waktu itu untuk istirahat mungkin. Karena di sekolah juga ada UKS untuk. Iya. Oke. Baik. Sepertinya saya sudah mulai menangkap untuk rencana dari Pak Umar untuk mengembalikan energi Pak Umar di hari Senin dengan memanfaatkan 3 CP yang kosong. Nah, bagaimana ini rencana Pak Umar berikutnya dengan adanya beberapa kendala tadi sehingga 3 JP ini bisa Pak Umar maksimalkan nih untuk mengembalikan energinya Pak Umar. Bagaimana Pak Umar bisa mengatur itu, mungkin bisa diceritakan? Kalau saya pribadi Bu Lulu, sebenarnya saya adalah orang yang kalau punya tugas itu pengennya ndang selesai dan mari ndang wis begitu kalau katanya orang Jawa. Saya orangnya adalah tipe orang yang seperti itu. Nah, sebenarnya kalau misalkan saya ada tugas lain administratif itu sebenarnya tidak harus diselesaikan di hari itu. Saya selalu merasa bahwa pekerjaan sekolah itu harus saya selesaikan di sekolah. Iya. Oke, luar biasa. Jadi cak-cek dan gercep gitu ya, prinsip kerja Pak Umar, luar biasa. Nah, baik Pak Umar, jika demikian maka apa yang ingin Pak Umar rencanakan untuk pemanfaatan 3 JP ini sehingga permasalahan energi yang terkuras itu dapat stabil lagi. Bagaimana Pak Umar? Kalau saya sih dulu inginnya itu kalau misalkan 3 JP itu kosong, saya buat istirahat.
nanti kalau misalkan ada tugas administrasi, tugas lain di lain mengajar, itu saya selesaikan sepulang sekolah. Jadi saya nggak pulang dulu, pulang Iya. sekolah saya selesaikan. Nah, 3 JP di awal ini saya buat istirahat dulu agar nanti ketika saya mengajar saya sudah fresh gitu. Alhamdulillah. Oke, luar biasa. Baik, ini merupakan rencana Pak Umar yang akan Pak Umar lakukan untuk mengembalikan energi Pak Umar di hari Senin. Nah, kapan Pak Umar akan melakukan rencana ini? Rencana saya akan melakukan ini di pekan pertama di tahun ajaran di semester 2 besok, karena minggu Oke. depan kita sudah ujian Iya. sekolah nggih. Wah, luar biasa. Baik, Pak Umar sudah memiliki rencana dan sudah memiliki planning untuk pelaksanaannya akan mulai kapan. Nah, apa ini yang komitmen Pak Umar sendiri terhadap rencana Pak Umar ini bagaimana ini? Iya, komitmen saya sebenarnya saya juga akan mengabarkan pada di sekolah juga ada tim bahasa Indonesia, Ibu. Sebenarnya saya juga ingin mereka mengkontrol saya. Jadi kalau misalkan saya sedang kosong kemudian saya mengerjakan sesuatu, saya inginnya mereka menegur saya, "Ayo Pak Umar istirahat dulu." Gitu. Karena Oke. teman satu mapel ini yang paham saya begitu. Jadi saya Iya, inginnya iya. mereka yang mengkontrol saya untuk menjalankan komitmen ini begitu. Oke, baik. Jadi butuh ada kolaborasi gitu ya, Pak Umar ya. Nah, Oke, benar. baik Pak Umar, komitmen Pak Umar adalah akan menjalankan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan nanti bisa terwujud. Oke, baik Pak Umar. Apakah dari percakapan kita yang 10 menit ini sudah berdampak ya bagi Pak Umar ya? Kalau menurut saya sangat berdampak Bu Lulu, karena saya adalah tipe orang yang kalau misalkan tidak mendengarkan pendapat dari orang lain itu rasanya kurang sekali kalau misalkan pemikiran dari saya sendiri. Misalnya Baik. hari ini saya mendapatkan pencerahan dari Bu Lulu tentang bagaimana saya meruntut cara untuk menjalankan komitmen ini. Sebelumnya saya tidak ada pikiran untuk itu, Bu Lulu. Wah, luar Tapi ketika biasa. bertemu dengan Bu Lulu, saya dituntun untuk arah ke sana begitu. Oke, Saya juga berterima baik. kasih dengan Bu Lulu. Alhamdulillah Pak Umar, jika begitu saya tunggu kabar baik dari Pak Umar apabila nanti sudah terlaksana dengan pemanfaatan 3JP-nya, mohon kabari saya. Baik Bu Oke. Lulu. Baik Pak Umar, apakah bisa saya akhiri untuk pertemuan kita di pagi hari ini? Baik, bisa Bu Lulu, monggo. Baik, terima kasih, sukses selalu Pak Umar dengan segala aktivitasnya, mudah-mudahan lancar dan barokah. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, halo Bu Jini. Ya, Bu Lulu, sudah selesai Oke. coachingnya? Alhamdulillah sudah Bu Jini, coaching sudah berjalan dengan lancar. Iya, saya tadi Sepertinya sudah waktunya saya untuk mendapatkan nih komentar-komentar dan masukan dari Bu Jini terkait coaching yang saya lakukan. Oke, siap. Tapi sebelum saya mengemukakan hasil pengamatan saya pengen tahu, Bu Lulu coba refleksi sendiri, gimana tadi menilai diri sendiri, gimana performanya tadi selama proses coaching? Untuk coaching yang hari ini saya merasa lebih rileks, saya lebih fokus, saya hadir nih sepenuhnya untuk mendengarkan apa yang Pak Umar tadi sampaikan, Ibu. Ya. Terus hanya itu saja? Sudah apa? Berarti Bu Lulu merasa sudah hadir sepenuhnya ya. Bagaimana alasan Bu Lulu mengemukakan ini, bisa menilai seperti itu? Bu Lulu? Bu Lulu hadir? Bu Lulu, saya nggak bisa mendengar suaranya Bu Lulu ini. Ya, Bu Lulu? Ya, baik. Mohon maaf atas kendala jaringannya barusan, Bu. Oh,
Monggo bisa dilanjut Bu Jin. Ya, oke. Saya ulang kembali. Tadi katanya Bu Lulu menyampaikan bahwa pada proses coaching tadi Bu Lulu bisa presence ya, bisa hadir secara penuh. Apa yang membuat Bu Lulu bisa menilai seperti itu? Ya, jadi saya tadi betul-betul mengikuti alur dari coach saya, kemudian hati dan pikiran saya betul-betul mengikuti dan menyimak kemana arah dari coach saya, begitu Ibu. Berarti tadi bisa benar-benar fokus untuk memahami alur ini ya, alur ceritanya coach. Iya, alhamdulillah. Ya, menurut saya seperti itu. Ya, Begitu. Oke. Jadi dari hasil refleksinya Bu Lulu seperti itu ya. Iya. Sekarang saya mohon izin boleh menyampaikan hasil pengamatan saya tadi. Dengan senang hati Bu Jini, silahkan. Oke, yang pertama dari hasil pengamatan saya selama Bu Lulu melakukan proses coaching tadi, memang betul sekali Bu Lulu sudah bisa hadir secara penuh. Saya mengamati bagaimana Bu Lulu bisa memahami permasalahan yang disampaikan oleh coach, kemudian bagaimana Bu Lulu bisa mengarahkan untuk mengidentifikasi akar masalahnya coach, dan kemudian bisa memancing bagaimana coach merencanakan strategi untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Selain itu saya juga bisa mengamati Bu Lulu bisa mendengarkan secara aktif. Jadi bisa menggali lebih dalam dengan beberapa pertanyaan yang akhirnya bisa memicu coach untuk melakukan refleksi. Kemudian dari refleksi itu dia bisa membaca potensinya, seperti itu Bu Lulu. Baik, terima kasih banyak. Kalau dari hasil yang saya ungkapkan barusan, gimana perasaan Bu Lulu? Ya, alhamdulillah saya merasa lega karena yang refleksi saya ternyata berimbang dengan hasil pengamatan dari Bu Jini. Tetapi saya tetap mengharapkan mungkin ada masukan atau usulan lain Bu Jin terkait proses coaching saya. Oke, kalau tadi itu adalah kompetensi yang dari hasil pengamatan saya, kompetensi yang sudah tercapai. Ada beberapa dari pengamatan saya kompetensi yang mungkin masih perlu dimaksimalkan Bu Lulu, yaitu terutama tentang pengajuan pertanyaan yang berbobot. Oke. Jadi memang tadi selama proses coaching Bu Lulu sudah sangat baik menggiring coach untuk introspeksi lah istilahnya, untuk refleksi, untuk menggali potensinya, tapi mungkin pertanyaan-pertanyaannya bisa lebih lebih mendasar lagi sesuai dengan kondisinya coach. Ya. Gimana pendapatnya Bu Lulu dari apa yang sudah saya sampaikan? Iya, betul. Sepertinya dari dari struktur kalimatnya gitu ya Bu ya. Saya masih harus memperbaiki agar tidak tampak mengejas begitu, tetapi lebih rileks dan lebih santun begitu mungkin ya dalam pembuatan kalimat itu. Oke Bu Jin, terima kasih Bu Jin. Ada yang lain mungkin Bu Jin? Ya, jadi benar apa yang disampaikan Bu Lulu tadi. Jadi mungkin membuat suasananya lebih santai lagi gitu ya. Jadi biar coachnya bisa merasa nyaman. Iya. Ya Bu Lulu. Oke. Berdasarkan yang barusan saya sampaikan tentang kompetensi yang mungkin masih belum maksimal, kira-kira apa Bu Lulu ada gambaran? Ya, ada gambaran apa yang akan Bu Lulu lakukan untuk meningkatkan performa di bagian kompetensi ini? Oke. Gambaran yang akan saya lakukan, saya harus memperbanyak latihan nih Bu Jin, memperbanyak latihan, mengelola kata kunci dari coach untuk saya jadikan pertanyaan yang lebih berbobot. Oke, seperti itu Bu Jin. Iya, jadi lebih sering berlatih, mungkin mencari teman-teman lain yang mungkin ingin sharing ya, ingin coaching dengan kita, mungkin seperti itu ya Bu Lulu ya.
Oke, siap Bu Jini. Terus kira-kira eh, rencana apa ya, detailnya, kira-kira tadi kan masih hanya gambaran, Bu Lulu pengen lebih banyak berlatih. Mungkin ada yang spesifiknya mungkin Oke, kira-kira dalam durasinya kapan, terus mungkin ya. mau melibatkan siapa gitu, Bu Lulu? Nah, yang saya rencanakan, saya ingin melakukan coaching dengan teman sejawat lainnya yang berada di level yang sama dengan saya, dan itu saya rencanakan di semester 2 Ibu, karena minggu depan kita memang sudah mulai melakukan kegiatan SAS-nya. Jadi di semester depan, semester genap, saya akan mencoba untuk melakukan coaching dengan teman-teman yang ada di satu level dengan saya di kelas 1 begitu. Berarti dengan ini, sekarang Bu Lulu mengajar kelas ini ya, kelas 1 ya. Jadi nanti akan dimaksimalkan dengan yang satu jenjang karena menghadapi permasalahan yang sama. Yang sama, iya betul. Terus ini Bu Lulu, tadi kan dari hasil diskusi kita, Bu Lulu kan masih lemah ya, masih ingin meningkatkan kemampuan untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mungkin Bu Lulu punya gambaran, kira-kira untuk memaksimalkan potensi dalam diri Bu Lulu, kira-kira ingin semacam berlatih dengan seseorang yang lebih ahli gitu mungkin? Iya, itu juga perlu ya Bu ya, perlu saya lakukan juga. Saya harus juga untuk menggali diri saya dengan bertanya kepada para ahli seperti PP gitu mungkin ya, pada Fasil, juga kepada teman-teman yang saya anggap lebih mampu, saya pun akan perlu juga untuk saya belajar kepada beliau-beliau seperti itu. Ya. Mungkin itu solusinya sudah sangat sudah tepat. Jadi memang kita kan juga masih sama-sama berlatih ya, mungkin kita nanti bisa sharing dengan teman-teman yang yang mungkin memang sudah punya kemampuan, apalagi dalam hal pengajuan pertanyaan ini memang bukan hal yang yang sepele. Memang kadang kita harus benar-benar memahami bagaimana kondisi coaching kita supaya pertanyaan yang kita ajukan itu bisa tepat. Iya, oke. Jadi Bu Lulu bagaimana? Sudah ada gambaran kan ya? Sudah ada gambaran tentang tadi di awal kan Bu Lulu pengen melihat bagaimana keterlaksanaan alur tirtanya, kemudian kompetensi coachingnya. Tadi kita sudah bahas gimana dari akhir diskusi kita ini ya, kita yang sederhana ini, bagaimana apa yang dirasakan Bu Lulu? Baik, alhamdulillah saya merasa sangat lega dan merasa sangat terbantu dengan adanya Bu Jini yang telah melakukan observasi untuk saya, sehingga ada kontrol nih dari Bu Jini tentang coaching yang saya lakukan. Jadi saya merasa terarahkan, ada bantuan dari Bu Jini, dan alhamdulillah saya merasa sangat lega, dan juga coach saya juga sangat luar biasa. Alhamdulillah Bu Lulu. Jadi mungkin itu saja yang saran-saran saya, atau bisa masukkan ya, kita kan sharing barusan ya, saat saya mengamati proses coachingnya Bu Lulu. Semoga nanti saat Bu Lulu melakukan coaching lagi, kompetensi tadi yang sudah baik itu bisa bertahan, dan yang masih belum maksimal mungkin bisa lebih dimaksimalkan lagi. Iya, baik. Terima kasih banyak Bu Jini atas semua masukannya, atas semua koreksi dan observasinya di hari ini. Mudah-mudahan menjadikan saya lebih baik dalam melakukan kegiatan coaching berikutnya. Oke, Bu Jini, sekali lagi terima kasih banyak sudah saya repoti untuk melakukan observasi. Alhamdulillah berjalan lancar. Ya, boleh saya pamit ya Bu Jini? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, assalamualaikum Bu Jini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.